birokrat dan ASN, saya kira yang juga mungkin mulai banyak nyesal ini adalah para menteri dari partai-partai politik. Sejak awal kita udah dengar tuh bagaimana menteri-menteri di berbagai departemen itu menyatakan kok anggarannya sangat kecil sekali gitu. Karena kita tahu kan sebenarnya targetnya dari partai-partai masuk ke kabinet itu ya tentu saja itu ada sumber daya keuangan dari negara yang mereka bisa memanfaatkan untuk kepentingan politik untuk memperbesar partai politik yang masing-masing. Saya kira keputusan Presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat 300 triliun itu juga jadi semacam ya berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai. Jadi kita baca lagi kegelisahan politik itu akan merembet ke partai karena tetap apapun argumennya, menteri yang dikirim oleh partai tentu punya misi-misi internal, yaitu memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek yang akan langsung atau tidak langsung menguntungkan partai. Jadi sekaligus ini ujian nanti menteri-menteri mana yang daya tahan psikologinya itu tidak cukup sehingga merasa gelisah ada di kementerian sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah direncanakan. Jadi sebetulnya peristiwa pemotongan anggaran ini adalah peristiwa politik sekaligus peristiwa untuk evaluasi dan postur dari kabinet kan dievaluasi berdasarkan kebutuhan yang bisa dimaksimalkan dan diefisienkan oleh menteri-menteri ini. Nah, kita mulai membaca misalnya dari awal, ini menterinya ada banyak sehingga memboroskan anggaran pasti itu. Yang kedua, menteri-menteri ini belum terlihat apa yang akan jadi tema utama dari kementerian. Kan kita baca perlahan-lahan, entah itu dalam bentuk berita atau kasakusuk, banyak kementerian yang belum punya staf, belum bahkan gedungnya masih berbagi, tidak tahu apa yang mesti dilakukan itu. Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada streamlining, akan ada perampingan, sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan kementerian. Jadi beberapa menteri yang tadinya dipisah mungkin bisa disatukan lagi supaya menghemat anggaran tuh, terutama anggaran rutin pembiayaan keperluan sehari-hari, bukan anggaran ASN-nya yang memang ditetapkan dan tidak bisa dikurangi lagi tuh. Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi. Kim Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan akibat cuma duduk-duduk aja tuh, nggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara. Saya kira ini yang jadi taruhan dari menteri-menteri yang sekarang ada di kabinet itu. Sekarang mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet.